Ya, tetap tegar walaupun sukar ini menjadi tema yang akan kita renungkan sama-sama pada saat sore hari ini. Saya mengajak kita membuka dari satu bagian firman Tuhan di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-6 saja. Rut 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6 saja. Kita akan menjelaskan, kalau sudah menemukannya, saya ulang sekali lagi, kita boleh berdiri menghormati firman Tuhan, kita membacanya bersama-sama di dalam hitungan 3. Rut 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Silakan duduk, demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan firman, dan terlebih lagi melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Tetap tegar walaupun sukar. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia itu seringkali dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Ya, kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai macam cobaan yang seringkali membuat manusia itu menjadi getir, putus asa, lalu kemudian menyerah begitu saja. Tapi tidak dengan Naomi. Ya, Naomi adalah sosok perempuan yang kemudian tetap tegar di tengah kesulitan yang dialaminya. Ya. Kita akan melihat sama-sama siapa sih sebenarnya Naomi ini, dan kemudian kesukaran apa yang kemudian dialaminya, dan bagaimana dia kemudian tetap bisa tegar di dalam kesukaran-kesukaran yang dialaminya. Ya. Naomi, seperti yang kita baca di awal, dia adalah istri dari Elimelek. Tidak dijelaskan secara mendetil siapa Elimelek, ya. Pokoknya adalah orang Bethlehem, kira-kira begitu ya. Tidak ada kemudian literatur yang banyak menjelaskan tentang siapa Elimelek, ya. Bukan siapa-siapa kalau begitu. Bukan keturunan raja dan seterusnya. Begitu juga, ya. Dia adalah mertua dari Rut, ya. Mertua dari Rut, tokoh yang begitu terkenal itu, ya. Seorang menantu yang setia itu. Lalu kemudian dia memiliki juga dua anak yang namanya tadi itu Mahlon dan Kilion. Ya. Selanjutnya dia dikatakan berasal dari Efrata, Bethlehem di Yehuda. Ya. Seperti disinggung di awal tadi, bagaimana Naomi mengalami banyak kesukaran dalam hidupnya. Dan Naomi kemudian tetap tegar, ya, menghadapinya. Baik, menghadapi kesukaran beruntun, ya, menghadapi kesukaran yang bertubi-tubi, itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, orang bilang apa yang dialami Naomi itu ya hat-trick, ya. Tiga yang kemudian sama, yang kemudian semakin lama semakin membesar dan ya mentok lah, kira-kira seperti itu. Ya. Ada tiga kemudian kesukaran yang dialami oleh Naomi. Yang pertama adalah bencana kelaparan. Inilah yang kemudian menggiring dia dan keluarganya, ya, Elimelek dan keluarganya untuk berpindah ke tanah Moab. Lalu kemudian kematian dari suaminya sendiri, ya, Elimelek sendiri. Lalu kemudian kematian kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Dan kalau kita perhatikan tingkatannya itu terus naik, ya. Kalau kita dalami tingkatannya, semakin lama semakin kuat dan semakin lama semakin menyakitkan. Baik,
kondisinya kurang mendukung, di tengah hidup yang seringkali dialami dengan kesukaran-kesukaran, dan kesukaran satu belum selesai kemudian berlanjut kesukaran berikutnya dan seterusnya. Nah, karena itu kita akan belajar sama-sama ya tentang apa arti tegar, apa arti tabah dari sosok Naomi. Ya, bagaimana Naomi menghadapi kesukarannya, bagaimana Naomi bisa tetap tegar, bisa tetap teguh ya di dalam menghadapi kesukaran-kesukarannya. Dan kita akan mempelajari apa saja yang kemudian bisa membuat dia tetap tegar seperti itu. Ya. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah bagaimana ketegaran Naomi itu ditunjukkan dengan usahanya, ya. Ya tentu saja melibatkan suaminya ya, suaminya sebagai kepala keluarga. Usaha mereka adalah menghadapi persoalan itu. Yang pertama, ketika bencana ya itu datang, ketika persoalan pertama itu datang, mereka berupaya sekuat tenaga untuk kemudian menghadapinya. Mereka berjuang sekuat tenaga menghadapinya. Lanjut. Bapak Ibu, bencana kelaparan tidaklah gampang. Ya. Tidaklah kemudian menyelesaikannya, tidaklah semudah membalikkan tangan. Ya. Beberapa peristiwa ada dicatat di dalam Alkitab. Dan termasuk peristiwa yang ini pun, ya, termasuk yang dicatat dalam Alkitab di kitab Rut ini pun, itu berlangsung sangat lama. Lebih dari 10 tahun kemudian dialami oleh Yehuda. Ya. Karena itu kalau kita lihat bagaimana kemudian mereka, ya, Elimelek beserta istrinya, Rut kemudian merancangkan sesuatu. Mereka kemudian berpikir sedemikian rupa, mencari solusi sedemikian rupa. Ya. Seperti apa keluar dari masalah kelaparan ini? Mereka tidak pasif kemudian menunggu, mereka tidak pasif menunggu bantuan, mereka tidak pasif menunggu uluran tangan orang yang membantu, negara yang membantu, atau bangsa lain yang membantu. Dan mereka juga kemudian hanya diam saja menanti jawaban doa yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi mereka berjuang dengan mencari solusinya, berjuang dengan memikirkan cara keluar dari penderitaan itu seperti apa. Mereka mengusahakan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan sampai kita tahu di bacaan tadi itu, sampai pada akhirnya mereka tiba pada satu keputusan yang tentu saja tidaklah mudah. Next. Keputusan apa? Mereka memutuskan untuk bermigrasi ya ke tanah Moab. Bapak Ibu, ketika ada bencana kelaparan, lalu kemudian orang memutuskan untuk bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sebenarnya bukan solusi yang pertama. Alkitab mencatat ada beberapa kali kejadian kelaparan dan kemudian ada berbagai solusi yang ditempuh. Ada setidaknya ada 3 pola. Kita akan lihat sama-sama. Misalnya di dalam Abraham, ya di zaman Abraham dicatatkan ada 2 kali terjadi kelaparan dan Abraham lalu kemudian pergi ke 2 tempat yang berbeda. Pertama dia pergi ke Mesir dan kemudian dia pergi ke Gerar. Ya. Begitu juga di zaman Ishak. Nah, lalu kemudian di zaman Yusuf, ya satu keluarganya kemudian pergi ke Mesir. Begitu juga ada kemudian kelaparan di zaman Elia, tapi beda cara menyelesaikannya. Kalau tadi itu dengan pergi ke tempat yang berbeda, di zaman Elia Tuhan memberikan mujizat, memberikan burung-burung yang membawakan makanan kepada Elia. Begitu juga di zaman Elisa, Tuhan sekali lagi memberikan mujizat. Ya, Elisa mengubah racun kemudian menjadi makanan dan seterusnya. Ya. Tapi di sisi berbeda Tuhan juga mengizinkan hikmat manusia dipakai dalam menyelesaikan persoalan. Contoh Yusuf salah satunya. Ya, Tuhan memberikan hikmat pada Yusuf untuk menyelesaikan persoalan di tanah Mesir. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Nehemia untuk mencari sumber akar permasalahan. Kenapa kelaparan itu bisa terjadi? Ya, sumbernya adalah kemudian ada orang yang memang sengaja membuat kelaparan itu terjadi. Ya, meminjamkan uang lalu kemudian ya menahan dan mengutangi orang-orang dan kemudian mengambil rente dari sana. Ya, lalu kemudian Nehemia menegur mereka, menegur para bangsawan dan kemudian berusaha mengatasi masalah itu. Ya, ada 3 pola setidaknya dari sini. Pola yang pertama adalah Tuhan memberikan hikmat kepada orang untuk menyelesaikan persoalan kelaparan. Tuhan kemudian memberikan mujizat untuk kemudian menyelesaikan persoalan kelaparan dan Tuhan juga memberikan
hikmat untuk orang pergi ke satu tempat. Nah, di konteks Elimelek dan Naomi kita tahu keputusan apa yang kemudian mereka ambil. Keputusan yang mereka ambil adalah mereka pergi ke tanah Moab. Ya. Tapi ada satu perbedaan. Ya. Kalau kemudian di zaman Abraham 2 kali Abraham ke Mesir dan ke tempat lainnya, itu mereka kembali lagi ke tanah airnya. Ya. Mereka kembali ke daerahnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi ini. Ya. Mereka bukan kembali, tapi memilih diam, memilih tinggal, menetap di tanah Moab. Pertanyaan adalah, apakah kemudian ini menjadi keputusan yang tepat? Atau jangan-jangan ini menjadi celah buat mereka, ya, celah dosa bagi mereka. Karena mereka sudah ditetapkan di tanah perjanjian, lalu kemudian pergi mencari tanah yang baru, meninggalkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan tadi itu. Mereka memutuskan pindah ke Moab. Ya. Tentu ini pun keputusan yang sangat sulit. Kenapa? Mereka harus meninggalkan tanah air mereka. Mereka harus meninggalkan, ya, di mana tempat yang memiliki ikatan emosi yang kuat dengan mereka, memiliki ikatan spiritual dengan mereka, memiliki ikatan kultural dengan mereka. Ya, tidaklah mudah. Apalagi nanti di tempat Moab mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berusaha mencari kehidupan baru dan seterusnya. Tetapi apa yang diambil tadi itu, keputusan yang diambil tadi itu adalah upaya, ya, dari Elimelek dan istrinya dan keluarganya, ya, untuk sekuat tenaga kemudian mencari cara keluar dari penderitaan, keluar dari kelaparan. Ya. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, bukan hanya sampai berpikir dan kemudian memutuskan, tetapi ketika mereka sudah ada di tempat Moab pun, mereka kemudian tidak ongkang-ongkang kaki meminta bantuan dari bangsa lain. Walaupun Moab itu sendiri adalah bangsa yang memiliki kedekatan sejarah dengan Israel, ya. Karena Moab ini adalah, ya, ada pernah dikalahkan dan seterusnya, pernah dikalahkan oleh Israel dan seterusnya. Jadi dari sisi itu melihat orang Israel itu, ya, ada rasa takut dan seterusnya. Tapi itu tidak dimanfaatkan oleh Elimelek dan kemudian Naomi untuk menakut-nakuti mereka supaya dapat bantuan. Tidak. Ya. Tetapi mereka mencari rezeki yang baru, mengupayakan sebuah usaha yang baru, pekerjaan yang baru, kemudian tempat tinggal, menyesuaikan diri yang baru dan seterusnya. Dan selebihnya mereka bersama-sama keluarganya itu bekerja keras. Karena itu di negeri perantauan, ya, tidak dicatat mereka dapat bantuan dari pemerintah Moab waktu itu, kerajaan Moab waktu itu. Ya. Tapi mereka bekerja keras untuk mendapatkan sukses yang mereka inginkan, mencari kesempatan yang lebih baik yang mereka inginkan. Ya. Mereka tidak bergantung pada keluarga, mereka hidup di tanah asing dan kemudian harus bekerja lebih keras di tanah yang baru itu. Ya. Bapak Ibu, bicara tentang kelaparan seperti ini, sebenarnya ada ironi juga, ya, walaupun seringkali terjadi. Ya. Ironinya kenapa? Yang pertama adalah ini adalah orang-orang dari tanah perjanjian. Harusnya Tuhan jaga. Kenapa kok sampai bisa kelaparan? Ya. Mengapa Bethlehem yang ada di tanah perjanjian itu, ya, mengapa orang-orangnya kemudian, ya, masih bisa mengalami bencana kelaparan? Ya. Apalagi kalau kemudian kita melihat Efrata. Dari segi geografis, Efrata itu dekat dengan sungai. Ya, kalau dekat dengan sungai sudah pasti dapat dipastikan, ya, tanahnya adalah tanah yang subur, ya. Pertanian di dekat itu adalah pertanian yang subur dan seterusnya. Tetapi mengapa bisa ada bencana kelaparan di Efrata? Apakah pertanian tidak menghasilkan? Apakah air menjadi kering? Kita kemudian membaca ini dibuat bingung. Bagaimana menjelaskan ada kelaparan di tanah perjanjian? Ada semacam ironi teologis di sana. Ya. Kita diarahkan melihat bagaimana menjelaskan kekeringan di tempat yang airnya melimpah. Apakah sungai di Efrata itu kemudian mengering airnya? Bagaimana menjelaskan? Ya. Lalu kemudian apakah ada wabah
ini menjadi satu pasal yang kemudian kita akan lihat sama-sama, bahwa sesungguhnya hal itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Kelaparan yang terjadi memang bagian dari skenario Tuhan untuk sebuah skenario besar yang akan kita lihat nanti di belakang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kesulitan memang akan selalu ada, kesukaran akan selalu ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita diam menerima kesulitan itu dan kemudian hanya berdoa saja. Perlu memikirkan sesuatu, perlu mengupayakan sesuatu, perlu membuat keputusan dan seterusnya yang tepat untuk menghadapi kesulitan seperti itu. Baik yang terkasih dalam Tuhan, dan dibutuhkan keputusan yang tepat dan menjalankan keputusan itu. Tidaklah mudah. Sudah membuat keputusan pun belum tentu keputusan itu tepat, yang pertama. Sudah tepat keputusannya pun menjalankan belum tentu bisa. Tetapi kan ada upaya, ada usaha. Ini yang kita pelajari dari Naomi dan keluarga. Ada usaha untuk keluar, ada upaya untuk keluar dari permasalahan yang pertama. Kita lihat masalah demi masalah. Yang pertama adalah masalah tentang kelaparan. Itu upaya yang mereka lakukan. Selanjutnya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat ketegaran Naomi dalam menghadapi persoalan, ketabahan Naomi dan keluarganya dalam menghadapi persoalan. Kita dipertontonkan bagaimana ketabahan Naomi dalam menghadapi persoalan. Ya, yang kedua, yaitu matinya suaminya. Ya. Di sana kita lihat dia bisa loh kemudian menerima kenyataan itu dan kemudian tetap bertahan, ya, tetap berjuang melanjutkan apa yang kemudian dicita-citakan oleh suaminya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, ayat yang ketiga, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Opa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Bapak Ibu, kesukaran yang pertama perlahan sudah terlewati. Bencana kelaparan bagi keluarga mungkin sudah mulai teratasi. Ya. Kemungkinan juga ekonominya sudah mulai membaik, sudah bisa mengadaptasi dan seterusnya, beradaptasi dan seterusnya. Tetapi lihat, di saat mulai beranjak, Tuhan gempur lagi, sekali lagi dengan kesukaran yang baru lagi, yang lebih pelik, yang lebih menyakitkan bagi Naomi dan anak-anaknya. Suaminya meninggal. Ya. Ini bukan sekedar suaminya meninggal. Ini adalah bicara tentang, ya bagaimana sih? Ini baru beranjak, kemudian keluar dari persoalan yang pertama, kemudian sudah dikasih persoalan yang kedua lagi. Maka sulit benar menerima kenyataan ini sebenarnya. Ya. Tidak mudah menerima sebenarnya ini. Ya, apa yang mereka alami. Karena ada gap antara harapan mereka pergi dari tanah Bethlehem ke tanah Moab dengan harapan, dengan kenyataan yang mereka dapatkan di tanah Moab. Next. Ya. Bapak Elimelek itu merantau tidaklah sendiri. Ada keluarga yang dia bawa. Ya. Ada Naomi istrinya, ada 2 anaknya. Ketika Elimelek memiliki harapan supaya di perantauan dia bisa berubah nasibnya misalnya, supaya di perantauan dia bisa mendapat keselamatan di sana, supaya terhindar dari kematian di sana, maka harapan yang sama itu adalah harapan dari keluarganya. Ya. Itu adalah harapan satu keluarga. Dan itu juga masa depan Elimelek adalah masa depan satu keluarga. Apa yang dicita-citakan Elimelek, apa yang diharapkan Elimelek, itu juga harapan yang sama bagi keluarga. Selamat dari wabah, tentu saja yang tadi itu. Lalu kemudian terhindar dari kematian akibat kelaparan, bisa mengalami kematian. Itu yang kedua. Lalu kemudian kemungkinan juga mereka mengharapkan
hidup yang mereka dapat, kenyataan yang mereka alami itu justru kontras sama sekali. Apa yang mereka harapkan, keselamatan yang mereka harapkan, kehidupan yang mereka harapkan, dijawab dengan kematian. Mengharapkan kehidupan, mengharapkan selamat, tetapi justru kematian yang mereka dapat. Matinya kepala keluarga. Bukan kejayaan yang mereka dapat, bukan kekayaan yang mereka dapat, bukan kesuksesan secara ekonomi yang mereka dapat, tetapi justru keterpurukan secara ekonomi. Baru saja bangkit, ekonomi keluarganya mungkin sedikit meningkat, tetapi satu-satunya penopang ekonomi keluarga justru diambil oleh Tuhan dari Naomi dan keluarga. Tentu saja ekonomi akan morat-marit, ekonomi akan menjadi berantakan, keluarga Naomi berantakan. Belum lagi status baru yang kemudian dia sandang, status janda, ya. Bukan hanya janda, Naomi juga kemudian menjadi single parent, ya. Dan otomatis beban dari kepala keluarga tadi akan berada di pundak Naomi, ya. Beban yang dari kepala keluarga tadi otomatis akan kemudian berpindah kepada Naomi. Dia harus bertanggung jawab untuk kedua anaknya dan kemudian kembali menyesuaikan diri secara ekonomi dan seterusnya, kembali beradaptasi dan seterusnya, kembali memulai dari awal lagi dan seterusnya, ya. Karena sebelumnya betul-betul kemudian mereka itu berharap dari suaminya, kini sumber ekonomi suaminya tadi kemudian diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu, Naomi sebenarnya tidak menolak kenyataan itu. Dia tidak mencoba lari dari kenyataan itu. Kalau kita lihat bagian-bagian selanjutnya, kita ditunjukkan bagaimana dia menerima bahwa sebenarnya hidupnya sedang berada di tengah-tengah ujian yang sulit, dan dia memang menerima itu. Next. Bapak terkasih dalam Tuhan, keikhlasan Naomi menerima itu ditunjukkan dengan bagaimana dia tetap bertekad, tetap berjuang, tetap bertahan, ya, di tanah Moab tadi. Apakah Naomi putus asa ketika mendapatkan dua peristiwa yang tidak menyenangkan ini? Apakah Naomi melarikan diri dari kenyataan pahit ini? Bapak, Naomi tetap menghadapi badai yang besar itu, ya, badai untuk kedua kalinya itu. Walaupun kali ini dia menghadapinya tanpa orang yang paling dikasihi. Kematian suami memang menjadi pukulan telak buat Naomi, tapi dia tidak lari dari kenyataan itu. Naomi tidak lari dari masalah itu. Naomi menghadapi kembali, ya, bersama-sama kedua anaknya. Masih ada kedua anaknya. Mungkin harapan yang pertama, ya, bayangan tentang harapan yang pertama sudah mulai hilang, sirna. Tapi masih ada harapan yang kedua dengan melihat ada anaknya, kedua anaknya laki-laki. Itu menjadi tumpuan dia. Ya. Karena itu, ya, show must go on, ya, atau life must go on. Ya. Harus tetap jalan. Dia memang tahu kehidupannya tidak akan kembali seperti semula. Namun, kalau kita membayangkan, dia tetap berusaha untuk mau melanjutkan hidupnya, walaupun dengan kegetiran-kegetiran yang dilewati. Dia tetap bertahan. Setidaknya, Alkitab mencatat, selama 10 tahun berikutnya, dia masih tetap bertahan hidup di Moab, dan kemudian menghadapi segala pahit getir kehidupan bersama anak-anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Masih ada 10 tahun yang mereka jalani bersama. Masih ada 10 tahun yang menikmati kesukaran bersama. Masih ada 10 tahun kemudian dia berusaha memperbaiki kehidupan bersama. Masih ada 10 tahun kemudian dia merajut, ya, benang-benang pasal-pasal yang kesuksesan selama ini berantakan. Dia rajut kembali bersama kedua anaknya. Bapak Ibu, ini menunjukkan
keberanian dan keteguhan, ketabahan, ketegaran hati dari seorang Naomi yang berani menghadapi situasi yang bahkan sulit seperti ini. Next. Keikhlasannya juga ditunjukkan bagaimana dia berani menyandang, menerima tanggung jawab sebagai pengganti kepala keluarga. Tidaklah mudah. Sebelumnya hidup dan istri dan anak bergantung pada keluarga, kepala keluarga. Kemudian ketika suami tidak ada, maka tanggung jawab itu sudah pasti berbelok kepada Naomi. Dia menggantikan peran laki-laki yang sangat sentral di dalam kehidupan keluarga Yahudi. Bagaimana dia harus bertanggung jawab secara ekonomi, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Bagaimana dia memproteksi, bagaimana dia menjaga kesejahteraan keluarganya, memperoleh kesejahteraan bagi keluarganya. Bagaimana dia harus mendidik, mengedukasi anak-anaknya, menetapkan satu hal yang penting, bahkan kalau perlu mengindoktrinasi anak-anaknya. Bagaimana dia harus tetap menjaga tradisi Yahudi harus tetap dijalankan di sana. Bagaimana dia harus menjaga sikap nasionalisme bagi keluarga Yahudi dan harus diajarkan kepada anak-anaknya. Bagaimana dia harus mengajarkan tentang religi, keagamaan Yahudi. Mereka harus mengajarkan, melakukan ajaran agama Yahudi dan kemudian mengajarkan agama Yahudi kepada anak-anaknya. Itulah tugas Bapak di dalam konteks budaya Yahudi. Dan kemudian tugas itu berpindah kepada Naomi. Bukan satu hal yang mudah, tetapi dia ikhlas menjalankannya. Next. Dan terbukti Naomi berhasil menjaga keluarganya tetap beriman kepada Allah. Dari mana dia tahu? Ayat 4 dikatakan, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Karena bila waktu membaca di awal, saya kemudian bertanya, kenapa ya anak-anak Naomi menikah dengan non-Yahudi? Kenapa anak-anak Naomi tidak bisa menjalankan? Kenapa Naomi kemudian tidak bisa menjalankan fungsi yang sebagai kepala keluarga tadi? Bukankah dia tahu, kepala keluarga Yahudi, bapak Yahudi itu, orang Yahudi itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya jangan menikah dengan bangsa lain, apalagi dengan orang yang memiliki agama yang lain. Bukankah kemudian harusnya dia tahu bagaimana tujuan larangan itu dibuat? Bagaimana larangan itu menjaga kemurnian agama dan bangsa Israel? Bagaimana larangan itu dibuat untuk menjaga bahwa status mereka sebagai umat pilihan Allah tetap terjaga. Walaupun ada kemudian pengecualian. Kalau kemudian perempuan itu mau memeluk agama Yahudi, menjadi proselit, ya itu diizinkan. Tapi kemudian kenapa? Menjadi tanda tanya kita. Kenapa Naomi mengizinkan sih? Anaknya menikah dengan orang non-Yahudi, dengan orang Moab. Bukankah nanti akan terancam anaknya itu akan mengikuti agama Yahudi? Atau jangan-jangan gara-gara itulah kemudian Naomi dihukum Tuhan dengan begitu luar biasa, dengan begitu getir? Apakah Naomi tidak bisa menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan baik? Bapak Ibu, yang kita lihat, Naomi tetap bisa menjaga marwahnya sebagai kepala keluarga yang baik. Dia tetap bisa menjaga keluarganya tetap setia pada Allah dan menjaga dirinya keluarganya agar tetap setia kepada ajaran Tuhan. Dan kita lihat anak-anaknya pun tetap menjadi seorang Yahudi. Anak-anaknya pun tetap menjadi seorang yang menjaga iman keyahudiannya, imannya kepada Allah yang benar. Walaupun tidak ada tersurat secara jelas menyebutkan sedemikian, tapi kita bisa lihat di ayat 15, pasal 1 ayat 15 berkata seperti ini. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Iparnya, si Orpa tadi itu, dia sedang berbicara, Naomi sedang berbicara kepada Ruth. Lalu kemudian telah pulang iparmu, Orpa kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Baik, dari sini kita bisa melihat posisi Orpa sebelumnya. Kalau kemudian dia pulang kembali kepada Allahnya, maka posisi sebelumnya Orpa itu sedang mengikuti Allah yang benar, Allah Israel tadi itu. Artinya Naomi
tidak, anaknya tidak berpindah kepada allahnya Moab. Tetapi orang Moab, Orpa dan Rut tadi itu kemudian justru memeluk agama Israel, menyembah allahnya Israel. Betapa luar biasa, ya. Naomi menjaga keluarganya, menjaga marwahnya sebagai kepala keluarga, menggantikan suami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, ada kalanya ya kita perlu menghadapi, ya, kita melihat menghadapi kenyataan yang seringkali sulit, seringkali menyakitkan. Tapi kita harus melihat itu dengan objektif. Dan kadang-kala kita perlu menerima apa yang kita alami, menerima kenyataan yang ada, dan kemudian tidak menolak. Ya, tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Apalagi ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun apa yang kemudian ditunjukkan oleh Naomi itu bisa menginspirasi kita semua. Menghadapi kesulitan pertama, dia mengupayakan sedemikian rupa. Menghadapi kesulitan kedua, dia terpaksa, mungkin saja terpaksa menerima. Tetapi di pada akhirnya bisa menerima dan tetap bertahan, dan sampai pada satu titik ya mengikhlaskan suami. Jangan mencari kambing hitam ketika ada kesulitan. Satu kata-kata pun tidak ada kemudian kata makian Naomi keluar untuk dia. Walaupun ada pernyataan-pernyataan, lontaran-lontaran pernyataan kekecewaan, ada saja. Tetapi tidak pernah kemudian membuat dia berpaling daripada Tuhan. Kita akan lihat yang ketiga, bagaimana ketegaran Naomi, bagaimana keteguhan Naomi itu juga bisa juga ditunjukkan ya, dengan bagaimana dia bisa melihat persoalan itu dengan jernih. Dia bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan di balik setiap persoalan dan kesulitan yang dialami. Dan ini lebih parah lagi, kesulitan ketika menghadapi kematian kedua anak. Inilah titik nadir ya, Naomi habis-habisan. Sebelumnya ketika suaminya meninggal masih ada harapan yang dia lihat, masih ada kedua anaknya, setidaknya keturunan Elimelek, setidaknya bin Elimelek tidak terputus generasinya, setidaknya keluarganya ya, eksistensi keberadaan keluarganya masih terjamin dengan adanya anak-anak. Dan kini lebih parahnya lagi, dua-duanya anak laki-laki diambil oleh Tuhan. Kedua anaknya yang adalah generasi penerus bapaknya tadi itu ya, kini sudah ditarik oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Betul-betul habis, betul-betul hancur. Harapan Naomi habis sama sekali. Impiannya tidak ada lagi. Kesuksesan diharapkan di Moab hilang sama sekali. Masa depannya sirna habis sama sekali. Apalagi keluarganya. Tentu saja sempat kecewa. Tentu saja Naomi sempat kecewa dengan Tuhan. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Next. Dia menyebut bagaimana tangan Tuhan itu teracun terhadap aku. Dia menyebut bagaimana Tuhan melakukan banyak yang pahit terhadap aku. Dia menyebut bagaimana Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dia menyebut bagaimana yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Hancur hidupnya. Kenapa Tuhan memberikan ini semua kepada saya? Kesulitan yang besar ditimpakan kepada seorang perempuan tadi. Berangkat dengan harapan yang tersisa, berangkat dari Bethlehem mungkin dengan membawa berkas-berkasnya, tidaknya bisa hidup selama beberapa tahun dulu, ya. Ada harta-harta yang bisa menjadi jaminan hidup mereka di tempat tanah asing. Tetapi ketika pulang, tidak membawa
hancur kehidupan Naomi. Kesulitan silih berganti, kelaparan, perjuangan hidup selanjutnya, kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya. Betapa pengalaman begitu menyakitkan, menguras emosi Naomi. Ya. Entah berapa lama, berapa kali tangisan, walaupun tidak kemudian dituliskan dalam Alkitab, tapi kita bisa merekonstruksi itu di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Bagaimana tangisan, bagaimana kesedihan, bagaimana kekecewaan, bagaimana kemarahan dia. Bagaimana dia kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi ditambahkan dengan bayang-bayang dosa, misalnya dia pergi dari tanah air, mungkin ini karena kesalahan saya. Atau kemudian bayang-bayang mengizinkan anaknya menikah dengan bangsa lain, mungkin ini salah saya, dan seterusnya. Baik, bayangkan bila Naomi itu adalah ibu kita, dan kemudian yang meninggal adalah anaknya. Ibu itu duduk di sisi tempat tidur, melihat anaknya, menatap wajah yang sudah pucat dan dingin, kemudian matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar, tidak mampu berkata-kata, lalu kemudian memeluk anaknya erat-erat, menangis terseduh-seduh, ya, penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, erangan yang tidak jelas keluar dari mulutnya. Apa perasaan dia? Bukankah itu pengalaman yang sangat-sangat mengecewakan? Ya. Kalau ada orang tua dan melihat anaknya mati lebih duluan, itu sakitnya luar biasa. Kenapa Tuhan tidak memanggil saya yang sudah tua ini? Kenapa harus anak saya yang dipanggil? Saya yang lebih banyak dosa daripada dia, dan seterusnya. Kalau boleh digantikan, sayalah yang mati duluan daripada anak saya. Perasaan ibu seperti itu. Dan betapa sakitnya kalau kemudian melihat, ya, anaknya itu mati, apalagi dua-duanya mati. Betul-betul pengalaman yang mengecewakan. Bisa jadi ya dia tidak terima dengan apa yang kemudian dialami dan rasakan. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa harus anakku? Kenapa bukan aku, dan seterusnya. Baik, meskipun Naomi kecewa kepada Tuhan dalam konteks itu, tetapi tidak satupun kemudian dia berpaling, tidak sekalipun dia berpaling dari Tuhan. Ya. Dia kecewa, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Dia tetap setia meskipun harus kemudian kecewa. Dia tidak menyalahkan Tuhan di sana. Apakah Naomi melakukan tindakan yang mengecewakan Tuhan di dalam kekecewaan dirinya? Apakah ada nada protes kepada Tuhan di dalam kesukarannya yang menunjukkan, ya, Tuhan tidak menghendakinya? Adakah kemudian dia masa bodoh dengan Tuhan, kemudian berontak terhadap Tuhan dan berpindah memeluk kepada Allah Moab? Tidak. Dia tidak menyalahkan Tuhan, ya. Dia tidak mencela, dia tidak mengutuki Tuhan, tetapi dia pada akhirnya menerima kehendak Tuhan. Dia menerima bahwa Tuhan memang menghendaki ini terjadi. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan lebih baik lagi adalah bagaimana dia tetap bertahan di dalam keyakinannya. Dia tidak menyangkali Tuhan. Pernyataan pahit hidup itu ditujukan untuk bahwa pahitnya hidupnya itu karena memang diizinkan oleh Tuhan. Baik, bagi saya lebih baik protes seperti ini kepada Tuhan dan kemudian bukan protes ke samping. Ya. Ketika kita protes kepada Tuhan tentang kondisi yang kita alami, setidaknya di sana menunjukkan bahwa kita masih menganggap Tuhan itu ada bagian di dalam hidup kita. Tuhan itu masih ada. Tuhan itu menjadi prioritas kita.
maka kita protes kepada dia. Ketika kita protes kepada Tuhan, setidaknya kita masih menganggap Tuhan itu memang ya ada di balik segala peristiwa yang kita alami. Masih melihat tangan Tuhan bisa memelihara dan seterusnya. Karena itu dia protes, kenapa Tuhan tidak melakukan yang sebaliknya? Ya. Dan ketika dia protes kepada Tuhan, sebenarnya menunjukkan bagaimana kita pun bisa ya, tetap mengindahkan Tuhan di dalam protes. Lebih baik protes seperti ini. Karena dengan protes kepada Tuhan, ya, menunjukkan kekecewaan kepada Tuhan, masih ada keterkaitan diri kita kepada Tuhan. Dan beda sama sekali kalau kemudian masa bodoh dengan Tuhan, lari daripada Tuhan, ya, tidak peduli dengan Tuhan, menjadi agnosis, masa bodoh dengan agama dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Naomi sama sekali berbeda. Naomi justru melihat ya ada tangan Tuhan di balik kesulitan yang terjadi pada itu. Dia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap bisa melihat ada rencana Tuhan di balik penderitaan yang dialami. Mudah memahami, sekali lagi tidak mudah. Bapak Ibu, kalau kita membaca di bagian terakhir ya, dari kitab Rut, barulah kita tahu rencana besar Tuhan sebenarnya itu apa. Rencana Tuhan di dalam di balik penderitaan Naomi itu apa. Ya. Seringkali sulit memahami cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan yang penuh misteri. Ya. Tuhan seringkali bekerja dengan senyap. Ya. Tuhan kemudian, ya, kalau kita lihat penulis kitab Rut pun tidak menyinggung sama sekali bagaimana Tuhan bekerja terhadap bangsa ini, Tuhan menolong bangsa ini, ada Tuhan menolong Rut, tidak menyebutkan, ya, sama sekali. Ya. Tetapi dari part-part bagian-bagian yang ditunjukkan dalam kitab Rut, kita melihat bagaimana setiap hal yang terjadi di dalam hidup Naomi ada rancangan Tuhan di sana. Ada skenario Tuhan di sana, ada maksud Tuhan yang ditunjukkan di sana, ada kehendak Tuhan, bukan sekedar kepada Naomi, tetapi kepada bangsa yang lebih besar. Ya. Karena itu jangan hanya melihat persoalan hanya dari sisi prosesnya, sulitnya dan seterusnya. Tapi penting juga ketika kita melihat di belakang, ya, endingnya bagaimana, titik akhirnya bagaimana. Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Di belakangnya ada apa sih? Ya. Tidak mudah. Ya. Lihat bagaimana cara Tuhan menuntun Naomi dan keluarganya. Mulai dari kelaparan. Kalau tidak ada kelaparan, tidak mungkin mereka bisa bermigrasi. Tidak mungkin ada kepikiran bermigrasi ke Moab. Kalau kemudian tidak ada migrasi, ya, tidak mungkin mereka anaknya menikahi perempuan Moab. Ya. Lalu kemudian diikuti dengan suaminya meninggal, anaknya kedua meninggal. Ya. Kalau kemudian tidak menikahi, anaknya tidak menikah dengan perempuan Moab, maka tidak mungkin Naomi memiliki mantu dari Moab, Rut yang setia luar biasa terhadap mertuanya itu. Ya. Tidak mungkin ada cerita bagaimana Rut kemudian dinikahi oleh Boas. Ya. Bagaimana Rut dan kemudian menjalin hubungan kepada sang penebusnya. Ya, penebus keluarga Naomi tadi itu. Boas menebus Rut, ya, pada akhirnya keluarga dari Naomi terselamatkan. Ya. Urutan keluarganya masih ada. Bin Elimelech itu masih hidup. Ya. Bin Elion dan Kilion tadi masih hidup dan seterusnya. Dan lebih besar lagi kalau kita lihat perhatikan, bukan sekedar pernikahan Rut dan Boas. Tapi di balik itu, Tuhan mengizinkan ada raja besar lahir dari keturunan perempuan yang asing. Bukan dari keturunan Yahudi, tapi keturunan dari perempuan yang asing, Rut tadi. Tuhan mengizinkan lahir sang juru selamat dari keturunan bangsa yang asing. Apakah ini semua kebetulan? Saya yakin tidak. Tapi ada rancangan Tuhan di balik itu semua.
ada Tuhan mengizinkan setiap hal terjadi, dan untuk kemudian mengarahkan kepada keinginan Tuhan, maunya Tuhan itu. 4 ayat 17 disebutkan seperti ini. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai dan ayah Daud. Raja besar lahir dari perempuan Moab ini tadi. Bukan hanya itu saja, kalau diurut-urut secara genealogi, ya, secara urutan keluarga, itu sampai kepada titik Yesus Kristus lahir dari sana. Bukan hanya Israel yang kemudian memiliki raja yang besar dari keturunan perempuan ini, tetapi Sang Juru Selamat Penebus yang besar itu lahir, ya, secara genealogi biologis, ya, secara urut-urutan biologis keluarga, datang dari perempuan asing. Apakah Naomi sebelumnya bisa melihat itu? Tidak. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan sudah membuat saya pahit seperti ini, tapi dia tidak bisa melihat di balik pahitnya itu ada apa. Dan di akhir kitab Rut ditunjukkan di balik pahitnya ada sukacita yang luar biasa. Ya, bahkan digambarkan lebih berharga dari memiliki 7 anak. Kebahagiaan Naomi mendapatkan Obed jauh lebih berharga daripada ke-7 anak yang dimiliki. Kalau dia memiliki 7 anak, ini adalah laki-laki, 7 anak, ya, itu sempurna. Tetapi kesempurnaan memiliki 7 anak laki-laki ini jauh lebih sempurna daripada kehadiran Obed tadi. Betapa luar biasa cara kerja Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan percayalah, Tuhan selalu ada di tengah kesulitan. Naomi mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kelaparan, kematian suami, kematian anaknya, harus tinggal di negeri asing. Tapi ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, ketika dia tetap bersandar kepada Tuhan, ketika dia tidak kemudian, ya, bersandar kepada yang lain, tangan Tuhan menolong dia dan berkenan memakai dia untuk menjadi tokoh yang besar, ya, untuk menghadirkan berkat yang besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi bangsanya, bukan hanya bagi bangsanya, tapi kepada seluruh umat pilihan yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan seringkali memiliki rencana yang indah di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Naomi memang awalnya sulit memahami, tidak bisa memahami itu. Sampai pada titik dia ditunjukkan ada rancangan besar yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidupnya. Ada rancangan besar yang ditunjukkan di dalam penderitaannya. Ada rancangan besar yang Tuhan ingin tunjukkan di dalam kesulitan hidupnya. Dan rancangan itu adalah rancangan keselamatan, baik bagi Israel maupun bagi seluruh umat Tuhan. Mudah memahami? Tidak mudah. Jadi itu ketika kita mengalami kesulitan, jangan menyalahkan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Protes kepada Tuhan boleh. Itu menunjukkan hati kita tetap terpaut kepada Tuhan melalui protes kita tadi. Tetapi jangan melepaskan iman dari Tuhan sama sekali. Bersabarlah. Siapa tahu Tuhan memakai penderitaan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Dan cerita seperti ini dalam kitab suci bukan hanya cerita Naomi tadi. Ada banyak cerita tentang kesabaran, keteguhan, ketegaran di dalam penderitaan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Tuhan menolong kita. Roh Kudus Tuhan menguasai kita. Sehingga kita, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tetap mampu bertahan dan tidak mengecewakan Tuhan. Mari kita berdoa.